Mengapa banyak publik justru lega ketika Spanyol menjadi juara? Apa yang sebenarnya terjadi dengan citra Argentina di mata pecinta sepak bola dunia? Video ini bukan untuk membenci Argentina sebagai negara atau seluruh rakyatnya. Kita hanya mencoba memahami mengapa dalam beberapa tahun terakhir muncul gelombang kritik dari sebagian publik sepak bola dunia terhadap tim nasional Argentina. Jika memang ada yang perlu dikoreksi, biarlah sepak bola mengoreksinya melalui sportivitas. Laga puncak Piala Dunia 2026 yang berlangsung panas antara Argentina dan Spanyol menyisakan momen kurang menyenangkan usai peluit panjang berbunyi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Skuad La Albiceleste tertangkap kamera sengaja memunggungi para pemain Spanyol saat prosesi penyerahan trofi juara Piala Dunia tahun 2026. Insiden tersebut terjadi tepat ketika kapten Spanyol, Rodri, mengangkat trofi Piala Dunia ke udara bersama rekan-rekan setimnya di atas podium, alih-alih menyaksikan momen penobatan sang juara baru sebagaimana tradisi dan gestur sportivitas yang lazim ditunjukkan oleh tim runner-up. Para pemain Argentina justru memilih balik badan. Melansir AS, mereka terlihat berdiri menghadap ke arah tribun penonton untuk menatap ribuan supporter Argentina yang masih bertahan di stadion. Aksi balik badan secara massal tersebut seolah menjadi penutup kontroversial dari pertandingan final di mana Argentina dinilai lebih banyak memperagakan permainan kasar dan provokatif daripada siap menyajikan kualitas sepak bola. Padahal sebelumnya, gestur menenangkan dari pelatih Argentina, Lionel Scaloni, serta raut emosional Lionel Messi sempat meredakan ketegangan yang hebat di lapangan yang dipicu oleh dua pemain Albiceleste, Nahuel Molina dan Leandro Paredes, dengan para pemain Spanyol seperti Rodri, Eric Garcia, hingga Gavi yang sempat tersungkur di lapangan. Tindakan mempersulit seluruh skuad Argentina yang mengabaikan salah satu etika penghormatan tertinggi di ajang olahraga internasional ini memicu gelombang kritik pedas, baik dari pendukung Spanyol maupun pencinta sepak bola netral di seluruh belahan dunia. Meski skuad Argentina berdalih bahwa momen tersebut digunakan untuk memberikan penghargaan dan salam perpisahan kepada para pendukung setia yang telah mengawali perjalanan mereka sepanjang turnamen di Amerika Utara, tindakan tersebut dinilai sangat tidak simpatik. Belum hilang dari ingatan ketika di laga Argentina melawan Mesir di babak 16 besar ketika Mesir terlebih dahulu mengungguli Argentina dengan skor meyakinkan 2-0 sampai jeda waktu. Namun, Argentina bisa membalikkan keadaan menjadi 3-2 dan menghentikan Mesir untuk tidak melaju ke babak berikutnya. Serta Argentina melenggang ke babak semifinal. Bukan hasil akhir yang membuat publik terhenyak, namun prosesnya yang dinilai tidak simpatik dan mengundang banyak kontroversi. Bahkan ada anggapan dibantu wasit, sampai Federasi Sepak Bola Mesir mengeluarkan pernyataan yang tak bisa menerima keputusan tersebut. Bahkan beredar anggapan Messi dan kawan-kawan seperti dikondisikan untuk menjadi juara Piala Dunia kali ini. Bahkan ada segelintir analis sepak bola yang gamblang menyebut ada rekayasa agar Argentina dimenangkan. Tentu ini pernyataan yang masih jauh dari kebenaran dan sulit mendapatkan verifikasi. Namun jika melihat reaksi publik sepak bola global, hal ini mestinya jadi acuan FIFA untuk evaluasi secara lebih menyeluruh. Jika FIFA tak ingin dikatakan diskriminatif, diakui atau tidak, sikap kontroversial yang ditunjukkan para pemain Argentina dan sebagian fans sepak bola mereka di final Piala Dunia 2026 ini juga memicu sentimen negatif serta kecaman luas dari publik sepak bola global. Demikian pula anggapan bahwa olahraga, dalam hal ini sepak bola, terbebas dari urusan politik pun nyatanya tak ada sesuatu yang berjalan sendiri. Di tengah berkembangnya anggapan di media sosial bahwa Argentina identik dengan dukungan terhadap Israel, dalam beberapa kesempatan nampak kebersamaan Presiden Argentina bersama Perdana Menteri Israel seakan mereka saling mendukung sikap politik di antara mereka, diikuti oleh sebagian rakyatnya. Dan hal ini pun terbawa sampai pinggir lapangan sepak bola. Bendera dan spanduk dukungan pun seolah mendapatkan panggungnya. Ketika sebagian besar penduduk dunia menyuarakan anti penjajahan Israel terhadap Palestina.
Argentina justru berdiri di pihak yang berlawanan. Argentina seolah menentang semua negara yang berpandangan sebaliknya. Sikap berlawanan itu beserta segala kontroversi di lapangan yang menguntungkan Argentina, ditambah kearoganan beberapa oknum baik pemain atau fans tim Argentina terakumulasi menjadi hal yang membuat kecewa, bahkan menebar kebencian antar supporter. Sampai di sini sangat bijaksana untuk kita semua menahan diri dan melihatnya secara jauh lebih luas dan arif, sebab kenyataan yang sebenarnya belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Buktinya, sejumlah supporter tim nasional Argentina justru menunjukkan aksi solidaritas kepada Palestina dalam momentum pertandingan dan perayaan sepak bola. Salah satu aksi yang menjadi perhatian terjadi di depan stadion saat laga Argentina melawan Inggris. Dalam video yang beredar luas di media sosial, seorang supporter menyampaikan pernyataan yang mengkritik sikap Presiden Argentina, Javier Milei, yang dikenal memiliki hubungan erat dengan Israel. "Jangan percaya presiden kami. Tidak ada warga Argentina sejati yang mendukung Israel," ujar supporter tersebut dalam video. Pernyataan itu segera memicu beragam reaksi di media sosial. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk keberanian menyampaikan aspirasi politik. Sementara yang lain menilai pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi yang tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap seluruh rakyat Argentina. Aksi solidaritas lain juga terlihat saat perayaan supporter di Buenos Aires. Sejumlah pendukung Argentina membentangkan spanduk bertuliskan "Fuera Inglaterra e Israel de Malvinas", yang berarti keluarkan Inggris dan Israel dari Kepulauan Malvinas, disertai tulisan "Palestina Libre" atau "Bebaskan Palestina". Spanduk tersebut menarik perhatian karena menghubungkan dukungan terhadap Palestina dengan isu Kepulauan Malvinas, wilayah yang hingga kini masih menjadi sengketa kedaulatan antara Argentina dan Inggris. Bagi sebagian warga Argentina, isu Malvinas memiliki nilai historis dan emosional yang kuat. Karena itu, penyandingan isu tersebut dengan Palestina dipandang sebagai bentuk ekspresi solidaritas terhadap bangsa yang mereka anggap sedang menghadapi pendudukan atau sengketa wilayah. Munculnya dua aksi tersebut menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Argentina terhadap konflik Israel-Palestina tidak bersifat tunggal. Meski pemerintahan Presiden Javier Milei dalam beberapa kesempatan secara terbuka menunjukkan dukungan kepada Israel, terdapat pula kelompok masyarakat yang menyuarakan solidaritas kepada Palestina. Pengamat menilai penting untuk membedakan antara kebijakan resmi pemerintah dengan pandangan individu atau kelompok masyarakat. Sikap seorang supporter maupun aksi sejumlah pendukung sepak bola tidak dapat dianggap mewakili keseluruhan rakyat Argentina, sebagaimana kebijakan pemerintah juga tidak selalu mencerminkan pandangan semua warganya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap konflik di Gaza, ekspresi dukungan terhadap Palestina terus bermunculan dari berbagai negara, termasuk dari sebagian supporter sepak bola Argentina yang memilih memanfaatkan panggung olahraga untuk menyampaikan pesan solidaritas. Pada akhirnya, sepak bola mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kita boleh mengkritik tindakan, tetapi jangan sampai membenci sebuah bangsa. Kita boleh tidak sepakat dengan perilaku sebagian pemain atau sebagian pendukung, tetapi jangan pernah mengeneralisasi seluruh rakyat Argentina seolah semuanya sama. Karena kenyataannya, banyak juga warga Argentina dan para pendukung timnas, mereka yang justru berdiri di barisan yang sama dengan jutaan pecinta sepak bola dunia. Mereka juga menginginkan pertandingan yang adil, sportivitas yang dijunjung tinggi, dan sepak bola yang menjadi pemersatu bukan pemecah. Maka jika ada yang perlu kita lawan, itu bukan bangsanya, melainkan sikap yang merusak nilai-nilai olahraga. Sebab bendera boleh berbeda, bahasa boleh berbeda, tetapi rasa cinta kepada sepak bola yang jujur dan bermartabat seharusnya tetap menyatukan kita semua. Mengkritik bukan berarti membenci. Menyuarakan keadilan bukan berarti memusuhi. Karena musuh terbesar sepak bola bukanlah negara tertentu, melainkan hilangnya sportivitas. Dan ketika sportivitas dijaga, siapapun juaranya akan dihormati dunia. Bagaimana menurutmu? Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.